Bursa transfer tuh udah resmi dibuka ya. Terus apa sih yang diharapkan sama kita para fans Manchester United selain berharap Harry Maguire dijual? Nah, kayak dilansir dari Manchester Evening News, Erik ten Hag ini udah menyiapkan daftar nama pemain yang ingin dia transfer. Yang paling atas itu ada Harry Kane. Tapi kayaknya si Tottenham Hotspur-nya ini agak-agak malas gitu buat ngejual si Kane. Dan kalaupun dipaksa dibeli, mungkin harganya bakal gila-gilaan. Jadi lebih baik mungkin membeli Mbappe ya kayaknya. Nah, terus juga ada kabar dari Mason Mount yang secara pribadi katanya udah siap untuk bergabung bersama Manchester United. Selain itu, Erik ten Hag juga dia sempat telepon-teleponan sama strikernya Atalanta, yaitu Rasmus Højlund. Nah, terus ada juga backnya Korea Selatan yaitu Kim Min-jae yang ada di radarnya Manchester United, yang katanya sih pengen memperkuat lini pertahanan mereka. Sebenarnya cara terbaik untuk memperkuat lini pertahanan United itu adalah membuang Harry Maguire. Nah, setidaknya ada 5 pertanyaan kali ya yang ada di kepala kalian soal bursa transfer musim panas ini. Dan seperti dilansir dari Manchester Evening News, saya akan mencoba menjawabnya. Yang pertama, berapa sih kira-kira dana transfer yang disiapkan untuk Erik ten Hag? Bulan lalu Erik ten Hag ini nggak tahu sama sekali berapa sih kira-kira dana yang dikasih dari United buat dia untuk dihabiskan dalam membeli pemain. Cuma ten Hag ini nyentil nih, kalau MU ini kan salah satu klub dengan fanbase terbesar di dunia, ya kali ngasih dananya kecil. Nah, biaya transfer ini sebenarnya jadi instrumen yang paling penting, karena ten Hag ini kan harus ngitung. Kira-kira kalau saya dikasih dana 200 juta, bakal dibeliin buat siapa-siapa aja. Jadi ada kayak semacam strategi pembelian pemain lah. Kalau misalkan cuma dikasih 50 juta, kira-kira beli strikernya kayak gimana, beli gelandangnya kayak gimana. Sayangnya, United saat ini sedang dihebohkan dengan rencana pembelian oleh Sir Matt Ratcliffe dan juga Sheikh Jassim dari Qatar. Yang sayangnya sampai sekarang tuh kayak masih belum ada kepastian gitu, siapa yang bakal menang, bakal dijual atau enggak gitu. Yang kedua, siapa striker yang bakal direkrut? Kayak tadi udah dijelasin, kayaknya si Harry Kane itu pun kalau Spurs mau ngejual si Kane dengan harga yang normal ya. Kalaupun nggak Kane, ya itu tadi strikernya Atalanta yaitu Højlund. Dan juga ada strikernya Napoli, Victor Osimhen. Terus ada juga nama Randal Kolo Muani yang mungkin bisa jadi pilihan alternatif di lini serang Manchester United. Pertanyaan yang ketiga, siapa sih yang bakal dilepas? Sejauh ini baru Phil Jones ya yang mengumumkan kalau dia tidak akan lagi ada di Manchester United. Alhamdulillah, nggak apa-apa pergi juga. Terus ada beberapa nama lain kayak Eric Bailly, Anthony Elanga, sampai Brandon Williams yang mungkin bakal pergi pada musim ini. Terus juga ada nama-nama yang ya masih dimainin tapi kayak kedengeran gitu kalau misalnya dia kurang penting. Kayak misalkan Scott McTominay, ada Fred, dan juga Donny van de Beek yang mungkin ketiga nama itu belum tentu pergi, tapi kemungkinannya ada. Yang keempat, siapa gelandang yang bakal dibeli sama United? Musim lalu Bruno Fernandes ini membuktikan kalau dirinya tuh adalah carrier alias pembawa dari Manchester United itu sendiri. Apalagi kan sekarang udah ada ban kapten ya di lengan kirinya, sehingga tanggung jawabnya bisa lebih besar. Tapi itu jelas bukan solusi jangka panjang, harus ada alternatif lain, yaitu dengan merekrut gelandang baru. Mason Mount mungkin udah bakal hampir jadi lah untuk datang ke Manchester United, tapi nggak ada salahnya juga buat menambah satu gelandang baru. Kira-kira siapa ya? Dan ini yang kelima nih, bagaimana nasibnya David De Gea? Mungkin ini jadi topik yang sensitif ya buat para penggemar Manchester United, karena masih banyak yang merasa kalau De Gea ini tuh kayak nggak tersentuh gitu sama kiper-kiper lain. Mulai dari kiper senior kayak Victor Valdes, terus ada kiper Argentina siapa namanya? Lupa. Terus ada musim lalu ada Dean Henderson, tapi dia tetap tidak tersentuh di posisi kiper utama. Di sisi lain saat dia tidak tersentuh ini dia melakukan lumayan ada banyak blunder yang membuat United gagal meraih trofi. Nah, tapi banyak juga yang merasa kalau De Gea tuh bisa banget loh jadi andalannya United, bisa banget jadi Edwin van der Sar yang kedua di United, apalagi sekarang usianya semakin matang. Dan apalagi kan musim lalu dia berhasil mendapatkan penghargaan Golden Gloves sebagai kiper dengan clean sheet terbanyak. Kontrak De Gea sendiri habis pada bulan ini dan kemungkinan masih akan tetap bertahan di United. Tapi sebaiknya kalaupun dia bertahan, dia ini tidak lagi jadi kiper utama, atau minimal misalkan dia main di Premier League. Nah, yang main di Carabao, Piala FA, atau Liga Champions itu ya kiper yang satunya lagi gitu. Seperti mungkin yang lazim dilakukan sama klub-klub lain. Kayak kemarin City tuh di final Piala FA, dia kipernya tuh bukan Ederson, tapi kiper pilihan kedua. Karena mungkin
emang udah ditetapin gitu ya sama si Pep Guardiola. Nah, United juga bisa menerapkan hal serupa biar nggak terlalu ketergantungan sama David De Gea. Tapi masalahnya kalau David De Gea pergi, United jadi harus merekrut 2 kiper baru untuk menjadi kiper utama dan juga kiper pelapis. Itu tadi 5 pertanyaan yang harus diketahui dari aktivitas transfer Manchester United. Kira-kira ada pertanyaan apa lagi? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Bisa langsung ditanya di kolom komentar aja.